Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Juhenda dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Penjaskesrek. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pembelajaran saya. Materi pembelajaran yang akan saya bahas di sini adalah hakikat bahasa, ragam dan laras bahasa. Nah, bahasa itu dekat dengan kita. Justru kedekatan tersebut kita tidak sadar bahwa bahasa itu tercipta karena apa. Nah, bahasa itu tercipta karena adanya kemauan, keinginan, interaksi, kebutuhan, dan tuntutan. Kemauan, keinginan, interaksi, kebutuhan, dan tuntutan ini sudah menjadi satu kesatuan dalam terbentuknya bahasa. Karena jika bahasa itu tidak ada, maka akan sulit untuk memenuhi kebutuhan berinteraksi atau bersosialisasi atau juga berhubungan dengan orang lain. Nah, apakah ada teori tentang terciptanya bahasa? Sayangnya belum ada bukti pasti kapan pertama kali bahasa itu tercipta. Bahkan sebagian orang menolak untuk meneliti kapan pertama kali bahasa itu tercipta. Karena menurut mereka, meneliti hal tersebut hanya akan membuang-buang waktu saja, tanpa ada hasil yang jelas. Namun, ada beberapa teori yang muncul dan mengklaim kapan pertama kali bahasa itu tercipta. Tapi sayangnya teori tersebut belum dapat dipastikan secara pasti. Namun penelitian tersebut tidaklah sia-sia. Dari penelitian tersebut dapat memperoleh ilmu bahasa seperti sosiolinguistik, psikolinguistik, filsafat bahasa, dan sebagainya. Nah, beberapa fungsi bahasa. Fungsi bahasa itu ada 3, yaitu fungsi deskriptif. Fungsi ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas tentang sesuatu yang dibicarakan. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi ekspresif. Fungsi ini bertujuan untuk menyampaikan ekspresi kepada diri sendiri atau ke orang lain. Fungsi terakhir yaitu fungsi sosial. Fungsi ini bertujuan untuk sarana berkomunikasi dengan masyarakat banyak. Nah, fungsi lain dari bahasa. Yang pertama adalah personal, mengungkapkan pendapat. Dengan bahasa, kita dapat mengungkapkan pemikiran kita kepada orang lain, agar orang lain dapat mengerti dengan baik. Selanjutnya regulator, yaitu mempengaruhi sikap. Dengan adanya bahasa, kita dapat mengubah sikap diri kita ataupun sikap orang lain. Selanjutnya informatif, dapat menyampaikan informasi. Informasi dapat disampaikan dengan baik agar orang lain dapat mendapat info atau pengetahuan karena adanya bahasa. Yang selanjutnya adalah heuristik, memperoleh pengetahuan, dan imajinatif, dapat mengapresiasikan diri, dan yang terakhir instrumental, mengungkapkan keinginan. Nah, selanjutnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional. Nah, di sini juga bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia dapat diposisikan sebagai bahasa negara agar bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Sebagai jati diri negara, kita sebagai bangsa Indonesia harusnya bangga karena jati diri kita adalah bahasa dari negeri kita sendiri, tidak berjati diri dari negara lain. Nah, fungsi bahasa Indonesia. Fungsi pertama adalah lambang negara. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia itu adalah sebagai identitas nasional. Yang ketiga, bahasa Indonesia itu berfungsi untuk penghubung antar daerah dan antar budaya. Yang terakhir, bahasa Indonesia berfungsi untuk menyatukan suku bahasa, sosial, budaya, dan bahasa lain. Nah, sekian penjelasan dari saya. Bila ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.